Pemirsa, Grafi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, melanjutkan kajian kita yang minggu lalu terkait dengan posisi seorang wanita di zaman jahiliyah, ya, sampai kemuliaannya seorang wanita gitu, di dalam sistem Islam, ya. Maka untuk selanjutnya kita pada hari ini kami persilakan kepada Ustadz uh, Aim untuk melanjutkan kajian kita pada hari ini. Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumi liqa'illah. Ikhwati rahimakumullah, uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjatan, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita untuk kesekian kalinya nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kemampuan, adanya taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih berada dan semoga terus berada di dalam jalannya yang lurus yaitu ad-dinul Islam. Kemudian kita juga masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia di bulan yang mulia ini, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ikhwati rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang adab di dalam Islam, bagaimana di dalam menata kekeluargaan. Kemarin kita telah membahas terkait bagaimana kemuliaan seorang wanita di dalam agama Islam, sementara posisi seorang wanita sebelum datangnya Islam. Kalau wanita di dalam Islam itu kemuliaannya sangat luar biasa, bahkan 3 kali lipat lebih tinggi dari seorang ayah. Berbeda dengan sebelum datangnya Islam. Atau Islam sudah datang, tapi tidak ada orang yang mau menerapkan hukum Islam, maka mereka derajatnya tidaklah lebih tinggi dari seekor hewan sekalipun. Baik, sekarang kita akan melanjutkan di halaman 9. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Inayatul islami bil usrah. Perhatian Islam pada keluarga. Keluarga di dalam Islam itu dipandang sebagai tonggak kehidupan. Hal itu tidak berlebihan karena banyak alasan. Yang pertama, dan semakin banyak. Kemudian yang kedua, seandainya keluarga di dalam Islam ini tidak diperhatikan oleh Islam, tentu keadaannya akan terlantar. Makanya Islam memperhatikan dengan perhatian yang sangat besar. Begitu juga suatu bangsa kaum muslimin akan terlihat ya keunggulannya, kehebatannya ketika keluarga dari individu-individu kaum muslimin itu bagus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Islam mempunyai perhatian yang besar, mempunyai inayah dengan keluarga ini. Laqad takaffala al-Islamu bibayani ahkamil usrati. Islam sungguh telah bertanggung jawab untuk menjelaskan hukum-hukum kekeluargaan. Makanya kita temukan ya dari beberapa kitab yang ada, pembahasan ulama, termasuk diantaranya hadis-hadis Rasulullah, itu menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah keluarga. Ma'al isyarati ila asrarit tashri'i mufassalatan taratan mujmalatan ukhra. Disertai adanya isyarat akan rahasia-rahasia, hikmah-hikmah disyariatkannya suatu perbuatan di dalam kekeluargaan, baik secara terperinci ataupun secara mujmal, secara global.
fi ayatin wa suwarin muta'addidatin, di dalam ayat-ayat yang ada dan juga surat-surat Al-Qur'an yang ada. Wa haditha katsiratin, dan di dalam hadis-hadis yang banyak, min irthin, misalkan di antaranya dalam urusan warisan. Di dalam urusan warisan, Islam menetapkan bahwa seorang laki-laki mendapatkan 2 bahagian, sementara wanita itu mendapatkan 1 bahagian. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kenapa kok seperti itu? Kok enggak dibagi rata satu-satu saja? Atau kenapa kok tidak perempuan yang 2 sementara laki-laki yang 1? Bukankah posisi yang wanita itu lebih tinggi secara derajat, diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka di dalam Islam memberikan rahasianya. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau laki-laki itu bertanggung jawab atas nafkah istrinya, nafkah anaknya, nafkah saudara-saudaranya, itu kalau laki-laki. Sementara kalau perempuan, dia adalah orang yang berkewajiban mendapatkan nafkah. Jadi tidak wajib memberikan nafkah, justru dia yang dinafkahi oleh laki-laki, oleh suami. Makanya wajar kalau kemudian laki-laki mendapatkan 2 bagian, sementara perempuan 1 bagian. Bukan hanya saat itu, bukan hanya dalam masalah nafkah. Ketika menikah misalnya seorang wanita, maka dia tidak wajib memberi mahar, akan tapi dia wajib menerima mahar. Jadi sangat wajar kalau misalkan yang laki-laki dapat 2, sementara yang perempuan itu dapat 1 bagian. Jadi Islam menjelaskan hal macam begini, dan rahasia di balik itu apa? Dijelaskan. Wa wasiyatin, dan Islam juga menjelaskan wasiat. Apa yang kemudian boleh diwasiatkan, apa yang tidak boleh diwasiatkan. Dalam masalah warisan, berapa persen yang kemudian boleh diwasiatkan dan berapa persen yang tidak boleh diwasiatkan. Wa nikahin, dan juga permasalahan nikah. Permasalahan nikah itu sangat rinci sekali. Baik itu dalam masalah ta'arufnya, dalam masalah akadnya, mengarungi rumah tangga, bahkan dalam masalah tolak, iddah, semua Islam bertanggung jawab untuk menjelaskan itu semua. Wa tolakin, dan juga masalah cerai. Wa bayyana asbabal ulfati. Islam juga menjelaskan sebab-sebab munculnya kecintaan antara seorang suami dan seorang istri. Bagaimana caranya? Suami harus seperti apa? Istri harus seperti apa? Semua dijelaskan oleh Islam. Wa wasaila husnil mu'asyarah. Islam juga menjelaskan bagaimana wasilah, media, agar kemudian pergaulan antara suami istri itu, antara keluarga itu harmonis, bagus, tidak terpecah belah. Islam semua bertanggung jawab atas masalah ini. Wa syayyada sarhal mahabbati baina afradiha, dan Islam bahkan memurnikan kecintaan antara masing-masing individu. Kecintaan seorang anak bagaimana seharusnya kepada ayah bapak, ayah ibunya. Seorang ibu bagaimana seharusnya kepada anaknya, kepada suaminya, kepada saudara-saudarinya. Semua dijelaskan oleh Islam. Ala ta'sisi hukukin ma'lumatin fi dairatin mahdudatin, sesuai dengan asas yang sudah dijelaskan oleh Islam di batasan-batasan yang tertentu. Jadi ada batasan, karena memang dalam setiap sesuatu itu ada batasannya. Famata ru'yat tilkal hudud asyatil usratul islamiyah fi argadi aishin. Ketika batasan yang telah dijelaskan oleh Islam itu dijaga oleh masing-masing individu di dalam satu keluarga, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang Islami, yang hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan ketentraman. Kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan kenyamanan. Tapi dengan syarat, aturan Islam, batasan-batasan Islam harus benar-benar dilaksanakan. Wa ahnaiha hayatan, bahkan dia akan mendapatkan kehidupan yang paling tenang.
wa hadzara min hadmil usrati wa hatha ala tamasukiha wa ittihadiha. Dan Islam selain bertanggung jawab menjelaskan hal yang tadi, Islam juga mewanti-wanti, melarang keras, mengancam terhadap orang yang berupaya menghancurkan suatu kekeluargaan. Dan Islam juga menganjurkan untuk mempertahankannya, menguatkannya, yaitu menguatkan kekeluargaan agar tidak terpecah. Wa naffara an kulli ma yad'u ila tafakkuki uraha, dan Islam juga sangat menghardik, sangat keras ya, kepada sesuatu yang kemudian bisa menuntut, yang kemudian bisa mendorong akan kehancurannya suatu tatanan kekeluargaan. Jadi mulai dari A sampai Z istilahnya, dalam kekeluargaan Islam mengatur, Islam membahas dan memberikan arahan yang jelas. Beda di agama lainnya, tidak sama. Permasalahan tolak, permasalahan iddah, permasalahan hadanah ataupun radha'ah, dan yang lain-lainnya itu tidak dibahas dengan detail, dengan baik, kecuali hanya di dalam Islam. Di antara hal yang kemudian perhatian Islam pada usrah, pada kekeluargaan, wa min dzalika at-talaqu. Di antaranya adalah masalah tolak. Ya, masalah tolak itu sebenarnya adalah perkara yang halal, akan tapi sangat dibenci oleh Allah. Dalam sebuah hadis, abghadul halali indallahi at-talaqu. Perkara yang paling dibenci dari urusan halal oleh Allah adalah at-talaqu, perceraian. Jadi dia boleh, tapi dia sangat dibenci. Artinya, jika memang masih bisa mempertahankan suatu kekeluargaan, maka ya dipertahankan. Beda kalau kemudian pasangannya itu sudah melakukan kemaksiatan besar. Pasangannya melakukan perbuatan selingkuh misalnya. Maka ya jelas itu boleh untuk kemudian diceraikan saja. Daripada kita akan bertanggung jawab atas perbuatan orang tersebut, pasangan tersebut, nah, tentunya diceraikan saja. Itu sudah opsi terakhir ya. Nah, jadi masalah tolak. Wa huwa min asyaddil idrari fil mujtama. Perceraian itu adalah mara bahaya yang sangat besar di dalam suatu masyarakat. Fakam jarra masaiba. Berapa banyak perceraian itu akan mendatangkan musibah-musibah yang lain. Istri yang dicerai yang kemudian dia tidak ada pengawas. Anak yang ditinggal yang kemudian dia membutuhkan nafkah, sementara yang mencari nafkah sekarang adalah ibunya. Jadi banyak sekali musibah-musibah. Lain lagi masalah kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak dari seorang ayahnya atau seorang ibunya, dia malah tidak mendapatkannya. Wa farraqa usaron, dan perceraian itu telah mencerai-beraikan masalah keluarga, wa dayya'a widadan, dan menyempitkan rasa kasih sayang. Wa fassala baina zawjaini ja'alallahu bainahuma mawaddatan wa rahmah, dan memisahkan antara suami dan istri yang memang sebelumnya Allah telah memberikan mawaddah serta rahmah. Wa dhahaba bi atfalihima fi awdiyatil hayrati wad-dhaya, sehingga orang yang ditinggal kemudian dia membawa anaknya, anak dari salah satu keduanya itu, maka mereka pergi ke tempat yang membingungkan, menyempitkan, tidak tahu harus kemana. Apalagi misalkan diceraikan oleh suaminya, yang mana suaminya dia yang punya rumah, dia yang nafkahin, ini segala macam. Maka si perempuan mau kemana? Seperti itu. Jadi memang dalam masalah tolak ini mendatangkan musibah yang sangat banyak. Idh faqadu atfal ubuwati wa hananal umumah. Nah, khususnya lagi seorang anak, kasih sayang seorang ayah dan perhatian seorang ibu
tidak lagi dia dapatkan. Bahkan karena ada sebagian yang kemudian cerai, anaknya langsung itu ditaruh di panti asuhan. Padahal ada orang tua yang laki-laki ada, yang perempuan juga ada. Bukan karena meninggal, bukan karena wafat, tapi karena yaitu korbannya akan tertuju pada seorang anak itu tadi. Wa tubaddilul hana'a bisyaqa. Bahkan perceraian itu, yaitu talak itu, akan mengganti ketenangan dengan kecelakaan. Wal ikhtilafa bil ikhtilaf. Mengganti, merubah kesatuan pemikiran menjadi ikhtilaf. Terjadinya perbedaan dikarenakan adanya perceraian itu. Wal mawaddata bil baghdha, dan akan merubah kasih sayang atau cinta dengan kemarahan, dengan kemurkaan. Karenanya dalam masalah ini Islam jika memang masih bisa untuk dipertahankan, maka harus dipertahankan. Kecuali memang sudah tidak bisa, maka tolak itu menjadi opsi yang terakhir. Itu yang pertama, tolak. Kemudian yang kedua, uququl walidaini. Uququl walidain itu durhaka kepada kedua orang tua. Jadi Islam sangat melarang keras ya, memperhatikan masalah ini agar tidak dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya. Fa inna syari'a naha anhu. Karena sesungguhnya syariat naha anhu, melarang dari perbuatan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa hadzara minhu, dan juga mengancam dengan ancaman yang keras bagi pelaku orang yang melakukan hal ini. Wa hatha ala birrihima wal ihsani ilaihima, dan Islam juga menganjurkan untuk berbakti pada kedua orang tua dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam masalah uququl walidain, itu kebalikan dari birrul walidain. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya dalam sebuah hadis ya, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Dijelaskan begini dalam sebuah hadis. Berbaktilah pada kedua orang tuamu, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, maka anak-anak kalian juga akan berbakti kepada kalian. Berarti kebalikannya, kalau kemudian durhaka pada kedua orang tua, sangat memungkinkan, bahkan hampir 100%, kalau kemudian anaknya juga durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, dalam hadis ini menyiratkan makna bahwa kalau berbakti, maka anak kita juga akan berbakti. Dan ulama ada yang menjelaskan bahwa barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia akan diberikan kabar gembira ketika nanti dia akan mempunyai seorang anak. Karena dalam hadisnya, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, berbaktilah kepada kedua orang tua, maka anak-anak kalian juga akan berbakti pada kalian. Nah, jadi di sini merupakan kabar gembira ya, barang siapa yang ingin punya anak, ya, setelah menikah kok lama tidak mempunyai anak, maka di antara caranya, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak berbakti kepada kedua orang tua. Agar kemudian nanti Allah kirimkan seorang anak yang akan berbakti juga kepada dirinya. Jadi Islam sangat melarang keras untuk melakukan uququl walidain atau durhaka pada kedua orang tua. Bisarihil Qur'ani wal ahadith, dengan penjelasan Al-Quran yang sangat terang dan hadis yang sangat terang. Makrunan haqqahuma bihaqqillahi ta'ala fil kitabil aziz. Bahkan Allah membarengkan hak kedua orang tua dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang mulia.
Haitsu qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Allah telah menetapkan, Tuhanmu telah menetapkan bahwa sesungguhnya kalian tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah. Tidak boleh meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua. Kepada kedua orang tua ihsana. Wajib untuk berbuat baik. Jadi coba dilihat di dalam ayat ini. Pertama, Allah menyuruh untuk menyembah kepadanya dan tidak menyekutukan apapun. Yang kedua, langsung Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dibarengkan, berarti haknya itu adalah nomor 2 setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kita akan berbakti kepada orang tua? Bukankah dengan adanya orang tua kita mendapatkan nikmatul ijad? Apa itu nikmatul ijad? Nikmatul ijad adalah nikmat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara kedua orang tua kita. Seandainya kedua orang tua kita tidak ada, meninggal sebelum menikah, atau tidak bertemu antara bapak kita dengan ibu kita, apakah kemudian mungkin kita ada duduk di sini mempelajari Islam? Jelas jawabannya itu tidak ada. Jadi nikmat ijad, Allah menciptakan kita melalui perantara kedua orang tua. Yang kedua, orang tualah yang kemudian memberi makan kita, mengasuh kita, meriayah, memelihara kita semenjak baru lahir. Luar biasa, semenjak baru lahir sampai sekarang pun orang tua masih memperhatikan kita. Orang tua sangat sayang kepada kita. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang keras perbuatan uququl walidain, perbuatan durhaka kepada orang tua. Dan Allah mewajibkan, bahkan kewajibannya setelah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yaitu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Luar biasa, Masya Allah. Nah ini ya perlu untuk kemudian kita syukuri. Kalau di dalam syariat selain Islam, ya tidak seperti ini. Ya, mereka mengingat orang tuanya, ya, mereka menghormati orang tuanya hanya di hari-hari tertentu. Hari ibu, hari ini dan yang lainnya. Sementara di dalam Islam, setiap hari itu adalah hari ibu. Hari menghormati ibu, bahkan setiap menit kita mendoakan kedua orang tua, mengingat kedua orang tua. Tidak ada hari-harinya. Kalau di dalam Islam nggak ada hari-harinya. Kapanpun, ya, itu menjadi hari kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jika mereka sudah tua renta, sudah sepuh, ya, ada orang tua yang sudah sepuh, nah seperti itu, ahaduhuma aw kilahuma, salah satu atau keduanya. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Janganlah kamu mengatakan membentak, wala tanharhuma, dan jangan membentaknya. Itu dilarang. Dan itu hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar. Lalu bagaimana nasibnya? Seseorang anak yang kemudian mempunyai orang tua yang sudah sepuh, makannya harus disuapin, ke kamar mandinya harus dituntun, karena dia tidak mampu, nggak kuat istilahnya, akhirnya orang tuanya ditaruh di panti jompo. Ya kan? Maka
kedurhakaan seperti apa lagi yang dilakukan oleh orang seperti ini? Dia menelantarkan orang tuanya, dia letakkan di depan jompo. Itu masih mending. Ada yang ditinggalkan di pinggir jalan. Kan begitu? Ada beberapa saat yang lalu itu video viral, seorang ibu ditemukan di pinggir jalan, sudah sepuh. Saat ditanyakan ya ditelantarkan sama anaknya. Akhirnya dia jadi orang yang meminta-minta, pengemis. Kasihan. Berarti orang yang melakukan ini dosanya itu sangat luar biasa ya. Sangat mengerikan azab yang Allah yang Allah janjikan kepada orang seperti ini. Wa kullahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang manis. Jangan sampai kita menyinggung, ya, jangan sampai menyakiti, jangan sampai membuat hati orang tua tidak senang dengan ucapan kita, dengan tingkah kita, dengan perbuatan kita. Qala ta'ala, dalam ayat lain Allah juga berfirman, anishkurli wali walidaik, hendaklah kalian bersyukur kepada aku atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sangat luar biasa. Nikmat iman, Islam dan sebagainya sangat luar biasa. Pantas kita bersyukur kepada Allah. Tapi wali walidaika, dan juga kepada kedua orang tua. Jadi Allah membarengkan. Tadi di awal, menyembahlah kepada Allah, jangan menyekutukan, dan berbuat baik pada kedua orang tua. Di ayat yang lain dalam surat Luqman, bersyukur kepadaku dan jangan lupa berterima kasih juga kepada kedua orang tua. Jadi luar biasa, posisi orang tua itu memang sangat hebat ya, sangat hebat. Ala ra'si wal ain. Jadi memang di atas kita orang tua itu. Bahkan seandainya kita lebih alim dari kedua orang tua, kita lebih hebat, pengikut kita lebih banyak, ya kan? Kita menjadi orang terpandang, misalnya itu. Maka kita tidak boleh untuk kemudian menjadikan orang tua itu di bawah kita. Tetap orang tua menjadi nomor satu. Jangan sampai kemudian membodoh-bodohkan orang tua, yang memang mereka pengetahuannya lebih sedikit daripada kita misalnya. Itu tidak boleh. Nah, makanya kalau memang ada suatu kesalahan, kita luruskan dengan cara yang paling halus, dengan cara yang paling lembut, sehingga tidak menyakiti perasaan kedua orang tua. Itu yang kedua. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 golongan manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang oleh Allah. Yang pertama, al-aquli walidayhi, adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Itu Allah tidak akan berikan pandangan rahmat. Kalau sekiranya Allah tidak memberikan pandangan rahmat, maka orang itu menjadi orang yang dimurkai dan akan menjadi orang yang celaka dan akan dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mudminul khamri, orang yang sering minum khamr. Orang yang terbiasa minum minuman keras. Dan yang ketiga, wal mannan. Mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Dia bersedekah, kemudian suatu saat dia mengungkit-ungkitnya. Dia memberikan sesuatu, kemudian suatu saat dia mengungkit-ungkit lagi. Jangan lupa itu pemberian saya, jangan lupa itu sedekah dari saya. Seperti itu. Atau dia misalkan memberikan sumbangan ke masjid, lalu kemudian dia cerita kemana-mana, oh saya menyumbang ini, nyumbang ini, nyumbang ini, dengan tujuan riya. Dengan tujuan riya, itu jelas tidak boleh ya. Dengan tujuan sombong itu jelas dilarang. Dan Allah tidak akan melihat orang-orang macam begini. Wa thalathatun la yadkhulunal jannata, dan ada 3 orang yang tidak akan masuk surga, al-aquli walidayhi. Yang pertama adalah
orang yang durhaka pada kedua orang tuanya. Yang perlu dicatat, orang tua itu, ya, yang perlu dicatat, orang tua itu ada kalanya adalah orang yang melahirkan kita. Ibu yang melahirkan kita. Itu orang tua. Kemudian orang tua secara biologis. Kemudian ada orang tua yang kemudian mengajari kita. Mengajari kita ilmu, mengajari kita sopan santun, mengajari kita akhlak dan yang lainnya, itu juga orang tua. Dan yang ketiga, orang tua itu adalah orang yang kita ambil anaknya, kita beristrikan. Kalau yang perempuan, orang tua, suami. Nah, itu juga orang tua. Dari tiga-tiganya ini, mana yang kemudian di dalam penghormatan yang paling dimuliakan di dalam Islam, ternyata orang tua yang mengajari kita. Mengajari kita ilmu, mengajari kita akhlak, sopan santun, dan yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua adalah orang tua biologis kita. Tentunya, kalau orang tua kita tidak pernah mengajarkan kita pada ilmu. Beda kalau kemudian orang tua kita mengajarkan ilmu kepada kita. Mengajari kita ngaji di saat kita kecil, mengajari kita sopan santun. Nah, itu berarti orang tua, yang pertama sekaligus yang kedua. Seperti halnya penulis kitab ini. Penulis kitab ini, Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau punya orang tua, namanya Said Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, beliau ini orang tuanya sekaligus gurunya. Jadi orang tuanya sekaligus gurunya. Karena orang tuanya beliau Habib Alawi ini adalah seorang mufti di zamannya. Jadi beliau ngaji Quran yang ke beliau, ngaji hadis ya ke orang tuanya. Sebelum kemudian beliau belajar ke guru-guru yang lainnya. Nah, kalau seperti ini, maka orang tua sekaligus guru itu adalah sangat utama sekali. Jadi yang pertama adalah orang yang durhaka pada kedua orang tua. Dia tidak akan masuk surga. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, wadayyuth dan dayyuth. Apa itu dayyuth? Wa huwa ar-rajulul ladzi yukirrul khabatha fi ahli. Adalah orang, seorang laki-laki, seorang kepala keluarga, ya, atau seorang orang tua, dia tidak mengingkari sama sekali maksiat yang dilakukan oleh keluarganya. Istrinya tidak menggunakan kerudung keluar dari rumah, suaminya biasa saja. Menggunakan pakaian-pakaian yang tidak terhormat di luar rumah, membuka aurat, dia biasa saja. Ada laki-laki yang mendekatinya, dia biasa saja. Ngomong dengannya, ya, bahkan curhat kepada dia seorang laki-laki, maka si suami diam saja, maka dia adalah dayyuth. Atau misalkan dia punya anak perempuan, anak perempuannya dibiarkan saja walaupun digonceng oleh laki-laki yang bukan mahramnya, oleh pacarnya misalnya, buka aurat, dibiarkan saja. Ada pacarnya main ke rumahnya ngapel, dibiarkan saja. Bahkan disambut meriah oleh orang tuanya, maka orang tua macam begini, dia adalah dayyuth. Dia harus benar-benar mengingkari perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarganya agar tidak menjadi dayyuth itu tadi. Karena dayyuth tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata ad-dayyuth. Kemudian warrajilah. Nah, ini penting ya, warrajilatu dan juga rajilah. Apa itu rajilah? Wahia almar'atul mustabihatu birrijal. Dia adalah seorang wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Sebaliknya juga ya, laki-laki menyerupai wanita. Kalau perempuan misalkan dia bergaya-gayanya laki-laki, ya, setelnya pakai setel laki-laki, menggunakan celana yang memang khusus untuk laki-laki, menggunakan sepatu yang memang khusus untuk laki-laki. Jadi dalam masalah ini memang tidak diperbolehkan menggunakan baju khusus untuk laki-laki. Dan ini banyak kita temukan, khususnya ketika seperti drama.
Maka yang perempuan ada yang macak istilahnya, macak laki-laki. Dan ini tidak boleh. Termasuk juga yang laki-laki menggunakan baju khusus miliknya perempuan. Laki-laki pakai kerudung misalnya. Atau laki-laki pakai lipstik misalnya yang memang khusus untuk wanita. Laki-laki menggunakan sendal yang hak tinggi misalnya. Menggunakan rok. Dan yang lain-lainnya itu adalah sesuatu yang diharamkan. Makanya nggak boleh ya, menyerupai laki-laki bagi perempuan, begitu juga laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Dan ini dilaknat. Dan termasuk 3 orang yang tidak akan masuk surga. Orang yang durhaka pada kedua orang tua, dayuth, orang yang tidak mengingkari kemaksiatan pada keluarganya, dan yang ketiga adalah orang yang menyerupai laki-laki atau menyerupai perempuan. Wa akhrajal hakim fil mustadraki anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, beliau menyebutkan satu hadis. Kullu dzunubi yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah. Setiap dosa yang dilakukan orang manusia akan Allah akhirkan sampai hari kiamat. Khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa uququl walidain, kecuali durhaka pada kedua orang tua. Nah, kalau durhaka pada kedua orang tua itu bisa jadi azabnya kontan di dunia ini. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Karena sesungguhnya Allah akan mendatangkan azab ini kepada pelakunya di kehidupan dunia ini sebelum nanti di kehidupan kematian, yaitu kehidupan di akhirat. Nah, jadi orang yang durhaka pada kedua orang tua ini akan mendapatkan 2 azab. Azab di dunia dan azab di akhirat. Makanya jangan sampai kemudian kita durhaka. Wala syakka anna uquqal walidaini minadz-dzunubil kaba'iril mubiqat. Dan tidak diragukan lagi bahwa uququl walidain ini termasuk dosa besar yang kemudian menghancurkan amal-amal perbuatan kita, amal kebaikan perbuatan kita. Itu yang kedua, di mana Islam sangat melarang keras melakukan hal ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, qat'ur rahim, memutus tali silaturahim. Itu sangat diancam dengan ancaman yang keras. Faqad naha anhul Islam. Islam melarang untuk memutus tali silaturahim dengan alasan apapun. Wa hadzara minhu wa dzakarahu fi kitabihil aziz ta'dhiman li sya'ni. Dan Islam juga mengancam orang-orang yang memutus tali silaturahim. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Bahwa orang yang melakukan ini memutus tali silaturahim itu tidak akan masuk surga. Makanya kalau kita ya khususnya ya ada tradisi yang baik, saling mengunjungi, itu malah bagus sesuai dengan Islam. Kalau misalkan kebetulan ini lebaran ya, dia pulang untuk mudik, itu adalah tradisi baik, tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sejalan dengan Islam. Lakukan. Ada yang rumahnya jauh pulang dia hanya untuk minta maaf kepada kedua orang tua, hanya untuk bertemu dengan kedua orang tua, mendapatkan restunya, ya dengan sanak famili luar biasa. Jadi ini merupakan tradisi yang baik, yang sejalan dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Apakah kiranya kalian jika berpaling atau merusak di muka bumi lalu memutus tali silaturahim. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan keimanan, mempertanyakan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang memutus tali silaturahim. Hubungan antara kerabat dengan kerabat yang lainnya itu dia putus. Nah, Islam sangat mengancam keras. Kemudian wa min dzalika az-zina, dan termasuk hal yang
dilarang keras oleh Islam adalah perbuatan zina. Wa huwa min akbaril awamili allati tuhdimul usra, dan perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat besar dosanya, yang bisa merobohkan satu kekeluargaan, yang nanti ujungnya akan berujung pada perceraian. Bagaimana ya perselingkuhan itu tadi, perzinahan ini berselingkuhan, dan hukumannya cukup keras, sangat keras dalam Islam. Ketika orang yang melakukan perzinahan dan dia sudah menikah dengan pernikahan yang sahih, maka hukumannya adalah dengan dirajam sampai mati. Jadi di dunia saja hukumannya seperti itu. Kalau misalkan hukuman rajam ini tidak dilaksanakan di dunia, ya tentu Allah akan mengazabnya di akhirat dengan azab yang jelas lebih menyakitkan, lebih memberatkan. Begitu. Karena dengan adanya perbuatan zina ini, nasab itu sudah nggak jelas. Nasab nasab seorang anak itu nggak jelas. Apa ini anaknya siapa nggak jelas. Hanya akan kepada ibunya saja. Karena anak berzinahan itu, anak hasil zina, nasabnya hanya kepada orang tua perempuannya saja. Sementara untuk yang laki-laki tidak dianggap oleh syariat, walaupun secara biologisnya adalah janin dia gitu kan. Tapi di dalam Islam tidak mengakui. Kenapa? Karena begitu buruknya perbuatan ini. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah." Janganlah mendekati zina karena zina itu adalah fahisyah, perbuatan yang kotor, keji, maksiat, dosa, pokoknya segala macam keburukan ada di situ. Wasa asabila, dan juga jalan yang buruk untuk ditempuh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang telah disampaikan ini, perhatian Islam pada kekeluargaan dan wanti-wanti Islam, yaitu peringatan Islam terhadap hal-hal yang disebutkan tadi, yaitu tolak, uququl walidain, kemudian qat'ur rahim, dan juga perbuatan zina. Mungkin dari yang disampaikan ada yang perlu ditanyakan. Yang pertama adalah talak itu hukumnya apa? Terus yang hukuman seseorang yang ditalak, ya. Terus dosanya itu kayak apa? Jadi begini, hukum talak itu hukumnya adalah boleh, halal. Dia termasuk perbuatan yang dihalalkan oleh Allah, akan tapi dia adalah sangat dibenci. Sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, abghadul halali 'indallahi at-talaqu. Ya, perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak. Jadi talak memang halal tapi sangat dibenci. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu itu tidak dibenci. Misalkan apa? Ada seorang wanita istri ya, dia nusyuz. Nusyuz itu tidak taat pada suaminya. Dia itu istilahnya diajak bermalam tidur bersama nggak mau, kemudian minta nafkah terus, lalu akhirnya dinasehati nggak mau, dia kalau sholat juga nggak mau sholat, padahal sudah dinasehatin dan tidak mengalami haid. Pokoknya dia selalu menentang perintah suaminya. Bahkan perintah agama sekalipun dia juga tentang. Lah, wanita macam begini ini tidak boleh dipertahankan. Nah, bahkan lebih bagus untuk kemudian ditolak. Lah, dalam kondisi ini tolak tidak lagi dibenci. Tolak tidak lagi dibenci, akan tapi malah ya sangat harus kayak gitu kan. Karena tidak ada gunanya mempertahankan seorang istri di mana keadaannya seperti ini. Ya, jadi harus ditolak saja macam begini ini. Lah, masalahnya gimana kalau yang laki-laki sekarang yang nggak sholat, yang laki-laki nggak ngasih nafkah, nggak ngurusi anak, pokoknya wes acuh sama sekali. Udah diingetin sama sama istrinya untuk untuk melaksanakan ibadah dan yang lainnya, dia malah tidak mau.
Diminta nafkahnya dia juga nggak mau ngasih nafkah. Maka bagaimana? Maka si istri boleh melaporkan kepada seorang qadhi pemutus masalah ini, ya, yang akan memutuskan permasalahan ini. Kalau sekarang contohnya di Indonesia ke pengadilan agama seperti itu. Nah, hal ini boleh. Hal ini boleh. Kenapa kok harus ke pengadilan agama sementara kalau yang suaminya akan menceraikan tadi langsung? Ya, karena hak untuk mentalak itu ada di tangan suami. Jadi yang pertama jawabannya hukumnya halal. Lalu kemudian apakah hukum berdosa gitu kan? Apakah kemudian berdosa begitu saja? Kalau ditanyakan berdosanya dilihat dari kondisinya juga. Kalau misalkan sebagaimana tadi saya contohkan, ya kan, menceraikan istrinya, padahal istrinya jelas nusyus melakukan perbuatan kayak tadi itu, nggak taat lah, nggak sholat lah, buka aurat ke luar rumah lah, padahal sudah diingetin. Nah dalam hal ini tidak berdosa kayak gitu kan, malah dia ya berpahala karena kalau dia apa namanya mempertahankan wanita ini justru akan merusak keimanannya juga. Nah, dalam hal ini langkah yang tepat harus ceraikan wanita macam begini. Di sana masih banyak wanita yang solihah yang siap untuk menjadi istri kita. Nah, kemudian beda kalau kemudian misalnya istrinya adalah seorang wanita yang solihah, taat pada suaminya, dikasih nafkah berapapun dia nerima, ngurus anak, melayani suami dengan sangat baik, bahkan dia nyapu, dia nyuci, lengkap sekali. Rumahnya dibersihkan, rumah suaminya. Tiba-tiba suaminya eh, menikah lagi, misalnya ya, suaminya menikah lagi dengan wanita yang lebih muda, lebih cantik, dan yang lainnya. Tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, suaminya akan menceraikan wanita yang solihah, yang istri pertamanya ini. Bagus istri pertamanya, nurut, ya kayak tadi itu sudah. Nah, tanpa ada alasan yang jelas. Nah, tentu dalam hal ini, walaupun tolak itu halal, akan tetapi dia dibenci. Berdosanya, ya berdosa si suami ini. Tapi berdosa bukan karena mentolak, bukan karena mencerai. Perceraiannya halal, tidak akan berubah perceraian itu, hukumnya halal. Dan tidak mengimplikasikan dosa, namanya halal. Nah, dosanya itu bukan dari segi itu, tapi dari sisi menyakiti wanita ini. Menyakiti hati wanita ini. Ya kita tahulah menyakiti hati siapapun itu berdosa gitu. Padahal nggak ada alasan yang jelas. Alasannya nggak dibenarkan untuk menceraikan istrinya. Dikatakan suaminya apa namanya mengasih nafkah mampu, ya mampu. Buktinya dia nikah lagi. Berarti mempunyai uang yang banyak. Seperti itu. Lalu kemudian kenapa kok dia harus menceraikannya? Nah, berarti di sana kan alasannya bisa jadi alasannya bosan ini segala macam. Nah, dalam hal ini dia tidak diperbolehkan untuk menceraikannya. Walaupun ya hukum asal dari cara itu adalah halal, boleh. Dan hak untuk menceraikan hanya ada di tangan suami. Baik, begitu mungkin Ustaz. Ya. Terus dalam ini dia tidak diperbolehkan. pertanyaan yang kedua, walaupun hukum agak panjang tadi. itu adalah ya, pertanyaan kedua itu terkait dengan bagaimana pendapat bahwa dakwah kepada keluarga, ya. Dakwah kepada orang tua, ada kan pendapat dakwah yang sulit itu kan kepada orang tua. Iya, iya. Bagaimana sikapnya anak ya, pada yang memiliki orang tua seperti itu, batasannya, dan bagaimana memperbaiki kepada mereka. Terus misal ada orang tua yang dayus, bagaimana solusi dan tips. Ya. Jika ada orang tua ya yang kemudian melakukan satu kemaksiatan, orang tuanya misalkan main togel. Saya punya kawan itu dia orang tuanya
ahli togel. Dulu, kawan dulu. Bagaimana orang tua kalau kemudian melakukan perbuatan maksiat, togel, minum minuman keras, membawa wanita asing yang bukan istrinya ke rumahnya gitu kan. Nah, atau misalkan pokoknya perbuatan maksiat yang lain, apapun itu. Bagaimana sikap yang sepantasnya dilakukan seorang anak? Apakah kemudian diam saja? Apakah kemudian membenarkan perbuatan orang tuanya padahal itu adalah satu kemaksiatan? Ya. Yang pertama, anak tidak boleh membenarkan kemaksiatan orang tuanya. Karena dalam hadisnya disebutkan la ta'ata fi makhluk, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau tujuannya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tidak boleh setuju. Terus kemudian bagaimana langkah atau tips untuk kemudian menasehati orang tua yang dayuh, orang tua yang pelaku maksiat. Ya tentunya ini merupakan langkah-langkah yang persuasif ya. Langkah yang harus diawali dengan ucapan yang lembut, santun, ya tidak menyakiti perasaan, dengan yang lembut lah. Kalau kita mungkin diajak duduk lah, diajak duduk dulu, kemudian kita kasih tahu bahwa itu perbuatan tidak diperbolehkan di dalam Islam, ya kan? Itu adalah menentang Allah, menentang Rasulnya. Ya, saya sebagai anak berkewajiban untuk meluruskan siapapun yang berbuat kemaksiatan, termasuk bapak dan ibu. Kalau kemudian misalkan orang tuanya masih tidak mau, kamu ini anakku kok malah nasihati pada orang tua. Seharusnya orang tua kepada anak. Nah, kita bisa bilang, Bapak mondokkan saya ke tempat yang jauh. Ibu nyantrikan saya ke tempat yang jauh. Nyekolahkan saya dari kecil sampai besar. Ya kan, ngajarkan saya adab tata krama ini dan itu. Saya dimasukkan ke pondoknya ini, saya dimasukkan ke kiai ini untuk ngaji di sana. Dan ini hasil saya, hasil dari uang bapak yang buat bayar SPP pondok. Ya ini, seperti saya ini. Dan apa yang saya pelajari selama mondok, bahwa ini adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, dengan itu dia akan menyadari juga. Nah, jadi dengan cara seperti ini. Atau boleh juga menggunakan pihak ketiga. Maksudnya begini, jadi misalkan ada kawan kita yang main ke rumah, lalu hadirkan juga orang tua. Nah, kemudian dia istilahnya membahas suatu ini, membahas apa yang dilakukan oleh orang tuanya, tapi dengan menggunakan pihak ketiga ini. Seperti itu. Jadi ada banyak cara untuk kemudian menegur orang tua tanpa harus frontal. Walaupun seperti yang tadi di awal frontal, menggunakan cara-cara yang persuasif, cara-cara yang lembut, yang tidak kemudian menyakiti perasaannya. Seperti itu. Nah, Ustaz. Jadi ada banyak cara. Ya, alhamdulillah tadi dari dua pertanyaan telah jelas ya disampaikan oleh beliau bahwa kita mulai dengan talak itu punya halal ya, walaupun itu dibenci oleh Allah. Yang kedua dengan kita orang tua tetap melakukan dakwah yang baik ya, dan tetap menasihati dengan sebaik-baik. Itu ada yang mau ditanyakan bisa bisa di Klavi TV atau dari para santri yang ditanyakan. Alhamdulillah sudah cukup kajian kita. Mungkin yang terakhir kesimpulan dari kajian kita pagi ini. Nanti kita lanjut di hari Senin depan. Ya, ya jadi kesimpulannya dari apa yang telah kita bahas di pagi hari ini,
bahwa perhatian Islam pada keluarga itu sangat besar. Dan Islam itu seperti yang tadi dijelaskan, itu mempunyai tanggung jawab penuh untuk menjelaskan bagaimana adanya ulfah, rasa kasih sayang antara suami dan istri, bagaimana dia seorang anak berbakti pada kedua orang tuanya, orang tua itu berbakti pada anaknya, dan segala hal macamnya Islam sangat perhatikan. Termasuk juga dalam hal-hal yang kemudian membuat kekeluargaan itu rusak, Islam juga sangat memperhatikan dengan memberikan teguran yang keras. Ada di sana beberapa hal diantaranya adalah tolak. Itu sangat dikecam keras, walaupun hukumnya adalah halal. Termasuk juga uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Itu sangat dikecam keras oleh Islam. Perbuatan memotong tali silaturahim, perbuatan zina, itu semua akan menghantarkan pada retaknya suatu kekeluargaan. Makanya kalau kemudian kita mau bahwa keluarga kita akan menjadi mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah, ya kita harus kembali kepada Islam memang. Kembali kepada hukum-hukum Islam. Tidak ada jalan lain. Karena tidak ada di jalan selain jalan Islam yang kemudian membuat keluarga itu akan menjadi harmonis. Kalaupun ada mungkin misalkan, oh keluarga ini agamanya selain Islam harmonis saja, itu hanya kulitnya saja. Itu hanya kulitnya saja. Kalau di dalam Islam, kulit dan batinnya itu sama. Makanya jalannya hanya Islam. Baik, ini mungkin Ustaz. Kurang lebihnya saya serahkan ke Antum lagi. Keluarga ini agamanya selain ya, alhamdulillah, saya ucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Aim yang telah memberikan materi pada kesempatan pagi hari ini di hari Kamis di bulan Ramadan ini, dan semoga dalam materi yang beliau sampaikan terkait dengan kitab Adab Islam fi Nizam al-Usrah, yaitu jika Islam dalam membina rumah tangga, kita mendapatkan banyak pencerahan gitu ya. Amin, Dalam amin. menarangi setelah rumah tangga ya, yang saat ini belum itu tidak bisa dapat ilmunya gitu ya. Untuk menutup majelis ini ya, kita ucapkan alhamdulillah ya, dan istighfar sekali dan doa kafir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, 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 subhanallah, anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.